Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kita akan sembah Tuhan sama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Kalau pada pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan, hadir
kedua pasangan yang akan menerima pemberkatan nikah yang kudus. Saudara Sigit Bintoro, putra dari Bapak Sarico dan Ibu Indah Markisdi, dengan Meli Sanjaya, putri dari Bapak Tony dan Ibu Sutini. Mari Tuhan biar kasih anugerah-Mu melimpah tempat ini. Berkat damai sejahtera, kasih sayang terus ada tempat ini. Urapi setiap kami semua Tuhan. Mari Tuhan berkati keluarga yang hadir pada saat ini, sehingga firman-Mu memberkati semua yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Sebentar kami akan sampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri separi ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ya, terima kasih WL Singer dan semua Tuhan yang sudah ambil bagian melayani di dalam pelayanan pemberkatan nikah. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, sangat berbahagia sekali keluarga Bapak dan Ibu, ya, Bapak Sarijo almarhum dan Ibu Indah Markisdi, dan juga Bapak Tony dan Ibu Sutini. Bahagia sekali karena apa yang dirindukan saat ini bisa menyaksikan kedua anak yang sangat dikasihi akan menerima pemberkatan nikah, pemberkatan yang kudus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa pernikahan itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Pernikahan pada mulanya itu diciptakan oleh Allah sendiri, dibentuk oleh Allah sendiri. Oleh karena itu saya katakan ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Ketika Tuhan itu melihat bahwa Adam itu seorang diri, kemudian Tuhan ada satu perencanaan, ada satu pemikiran, dan Tuhan katakan bahwa manusia itu tidak baik kalau seorang diri. Maka aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengannya. Sehingga dibentuklah pasangan yang sepadan. Bukan dibentuk dari tanah seperti Adam ketika dibentuk oleh Tuhan dari tanah, kemudian dihembusi dengan nafas hidup Allah. Tetapi wanita, perempuan diciptakan dari bagian tubuh manusia, tubuh Adam, yaitu tulang rusuk. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus tahu kenapa Allah itu menciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati, supaya suami ini mengasihi istrinya. Setuju? Ya. Nah saudara, meskipun pernikahan itu adalah satu anugerah dan berkat Tuhan, namun pernikahan itu juga sebuah proses panjang yang penuh dengan dinamika. Ada yang namanya senyuman, sukacita, tapi juga ada yang namanya duka. Kadang-kadang lebih banyak air mata itu
yang dekat dengan sukacita. Berarti saya tidak memberikan satu pengharapan, pernikahan itu sangat indah, pernikahan itu luar biasa. Saya memberikan pahit-pahitnya, bukan seperti yang dibayangkan pada saat masih pacaran. Pacaran itu rasanya, dunia ini milik kita berdua. Kebahagiaan itu sangat luar biasa, karena yang dilihat adalah baik-baiknya. Tetapi ketika masuk dalam pernikahan, itu berbalik, saudara. Tidak seperti yang dibayangkan pada saat pacaran. Pernikahan itu banyak sekali masalah-masalah yang harus dihadapi. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Jadi saya bukan menakut-nakutin. Nanti boleh tanya kepada orang tua yang lebih berpengalaman dalam pernikahan. Ternyata banyak masalah-masalah yang harus dihadapi, saudara. Namun bagaimana dengan kondisi seperti itu, keadaan seperti itu? Kedua pasangan itu tetap bahagia. Ini, saudara, yang perlu kita cari rahasianya. Jadi bahagia bukan cuma pada saat enaknya saja. Pada saat keadaan baik-baik, bahagia. Uangnya banyak, bahagia. Perut kenyang, bahagia. Tidak seperti itu. Tapi dalam segala keadaan apapun juga, bagaimana kalian bisa menciptakan kondisi bahagia. Istrimu merasa bahagia, saudara sendiri bahagia. Itu, saudara. Nah, rahasianya di mana? Saya mencari-cari, adakah di dunia ini seorang ahli yang menemukan rahasia bahagia dalam segala keadaan? Nggak ada, saudara. Saya cari-cari bukunya, nggak ada. Mereka tidak berani memastikan. Meskipun mereka seorang ahli bisa menemukan segala hal, bahkan teknologi yang canggih, mereka tidak memiliki rahasia menemukan kebahagiaan. Namun ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan seorang penemu rahasia kebahagiaan dalam segala keadaan. Wah, saya jadi penasaran, saya pelajari terus, saudara. Nah, saat ini akan saya bagikan kepada saudara, supaya saudara yang sudah menikah belasan tahun atau mungkin baru beberapa tahun, dan saat ini Sigit dan Meli yang akan membangun rumah tangga, supaya siap terlebih dahulu dengan rahasia kebahagiaan dalam segala kondisi. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan di Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13. Ya. Nanti dipelajari, dicatat, ya, kalau saat ini tidak bawa pulpen, tapi diingat-ingat. Ini singkat, cuma 3 ayat aja. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13. Saya akan bacakan di terjemahan sederhana Indonesia, supaya lebih gampang, lebih gamblang diterima. Demikian firman Tuhan. Saya mengatakan itu bukan karena saya masih merasa kekurangan. Perhatikan baik-baik, ini Paulus katakan, sebab saya sudah terlatih untuk merasa cukup dalam segala keadaan. Jadi saya tahu bagaimana bisa berbahagia, baik ketika hidup dalam kekurangan maupun dalam kelebihan. Karena saya sudah menemukan, ini Paulus sudah menemukan rahasia untuk dapat merasa puas dalam segala keadaan, baik kenyang maupun lapar, baik kaya maupun miskin. Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus selalu memberi kekuatan kepada saya. Saudara, ternyata ada 3 rahasia yang ditemukan oleh Paulus. Jadi saya katakan tadi, di dunia tidak ada seorang pun yang bisa atau sudah menemukan rahasia kebahagiaan dalam segala keadaan. Ternyata yang menemukan adalah Paulus 2000 tahun yang lalu. Dia katakan, aku telah menemukan, saya sudah menemukan rahasia kebahagiaan, rahasia bisa puas dalam keadaan kenyang maupun lapar, keadaan miskin maupun kaya. Paulus dalam segala kondisi tetap bahagia. Nah, saudara, rahasianya di mana? Ini, saudara,
Karena Paulus katakan, saya sudah menemukan rahasia untuk dapat merasa puas dalam segala keadaan. Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus selalu memberi kekuatan kepada saya. Ini rahasianya. Jadi dari pembacaan ini, saya kelompokkan ada 3 rahasia. Yang pertama, saudara, pernikahan bahagia itu bukan karena keadaan. Ya, bahagia itu bukan karena keadaan, tapi karena hati yang dilatih. Ternyata Paulus ini rahasianya bisa bahagia dalam segala keadaan. Itu bisa melatih hatinya. Pada saat Paulus itu kenyang, Paulus bahagia, bisa menguasai hatinya, tidak boros, mereka tidak sombong, tidak foya-foya. Tapi pada saat kurang, pada saat lapar, Paulus ini pun juga bahagia. Saudara, dia tetap bisa mengucap syukur. Dia bisa menikmati kondisi yang ada. Ini adalah Paulus. Dia bisa bahagia dalam keadaan sehat, keadaan sakit, keadaan perut kenyang, perut lapar, kantong tebel, kantong tipis. Semua bisa bahagia. Rahasianya yaitu apa? Hati yang terlatih. Paulus berkata, saya sudah terlatih. Ya, saya sudah terlatih. Berarti kalau saudara mau bahagia, saudara harus latihan. Latihan. Dalam segala kondisi saudara latihan. Hatinya ini yang dilatih. Yang dilatih adalah hati. Ketika saudara diberkati, saudara tidak kemerungsung atau berpikir yang aneh-aneh. Ini uang ini mau dibelikan apa? Kita mau pergi kemana? Ataukah kita mau belanjakan hal-hal yang konsumtif? Mungkin ada yang seperti itu. Tapi ketika saudara dalam kondisi keadaan yang baik, sedang diberkati, saudara tidak sombong, tapi saudara tetap rendah hati. Itu adalah penguasaan hati kita. Bahkan dalam kondisi Anda sedang mengalami kesulitan keuangan, sedang lapar, sedang tidak baik-baik saja, saudara latih mengucap syukur. Latihan mengucap syukur. Latihan bisa menerima apa adanya. Itu perlu latihan, saudara. Saudara tahu, pemain balet, penari balet. Kenapa? Penari balet itu bisa menampilkan tarian yang begitu indah. Apalagi yang berpasangan. Menurut tariannya begitu indah, luar biasa. Semua mata yang melihat terkagum-kagum melihat keindahan penari balet tersebut. Apakah itu terjadi secara otomatis? Langsung bisa menari balet? Tidak, saudara. Dia perlu latihan. Saya membaca sebuah artikel, berapa lama sih seorang penari balet itu bisa tampil dengan indah seperti itu? Ternyata diperlukan waktu 15 tahun, saudara, baru bisa menari yang indah. Ya, kadang-kadang di dalam pernikahan baru berjalan setahun saja, oh sudah menyanyikan pujian, pulangkan saja. Sudah nggak kuat katanya. Kenapa? Berarti pada waktu pacaran mereka berdua tidak pernah latihan, tidak pernah melatih hati. Yang dilatih cuma senangnya saja. Nah, saya percaya ini si Sigit dan Meli ini pacaran sudah berapa lama? Oh, 4 tahun. 4 tahun sudah mengenal belum kebaikan-kebaikannya? Sudah. Kekurangannya ada enggak? Ada. Banyak kekurangan atau banyak kelebihannya? Kebaikannya? Banyak kebaikannya. Banyak baiknya. Ya. Pada saat melihat kekurangannya, apa yang kalian lakukan? Marah-marah? Itu saatnya latihan, saudara. Saatnya latihan. Ya, dilatih. Itu perlu sekali, saudara. Oleh karena itu perlu dilatih.
Nah, sekarang saya berikan nasihat kepada kalian berdua. Kalau tadi seorang penari bisa menampilkan tarian yang luar biasa. Bahkan saya membaca itu ada penari balet Toshiko Saiga. Ini 92 tahun, saudara. Sampai sekarang itu masih tampil. Menunjukkan keindahan tarian baletnya. Apakah mereka tidak latihan? Latihan terus. Setiap hari latihan. Jadi pernikahan. Kalau saudara mau bahagia, setiap hari harus melatih hati. Latihan hati. Jangan fisiknya terus yang dilatih, jangan bersolek terus, tapi hatinya. Ini perlu dilatih. Dilatih. Sekarang apa yang kalian latih? Coba sekarang kalian berdua. Latihan. Jangan saling menuntut kesempurnaan pasanganmu. Ya, kalian tidak akan pernah menemukan pasangan yang sempurna. Betul ya Bu ya? Bapak sempurna gak Bu? Bapak sempurna ya? Amin, puji Tuhan ya. Menemukan suami yang sempurna. Tapi saya katakan di dunia ini gak ada yang sempurna. Jadi kalau kalian menuntut istri harus sempurna, suami harus sempurna, gak ada. Jadi harus bisa melatih. Jangan menuntut kesempurnaan. Kamu tuh harus begini. Memaksakan kehendak kalian. Itu nanti hanya akan berakhir dengan pertengkaran, saudara. Nggak bisa dituntut seperti itu, nggak bisa. Oleh karena itu diperlukan latihan. Tidak menuntut. Ya, tidak menuntut kesempurnaan pasanganmu. Nggak bisa. Nah, saudara, itu perlu dilatih. Sekarang kalian melihat kebaikannya. Terus ditingkatkan kualitasnya lebih baik lagi. Saudara melihat kekurangannya. Kekurangannya harus diperbaiki. Jangan kekurangannya malah menjadi jelek. Tidak, harus menjadi baik. Namun saudara tidak perlu menuntut. Kamu harus begini. Tidak usah. Tapi dari latihan keseharian, melatih, tidak menuntut kesempurnaan dari pasangan Anda, maka kalian nanti akan bisa dengan latihan itu memperbaiki kualitas hidup saudara. Dan juga saudara melatih mengucap syukur. Ya, dilatih mengucap syukur itu perlu latihan mengucap syukur. Bukan mengeluh. Saya mendengar pasangan yang baru menikah, belum ada 1 tahun, sudah datang mengeluh. Saya berpikir, ini di hadapan saya aja mengeluh, apalagi di hadapan orang tuanya, pasti mengeluh terus. Mengeluh akan pasangannya, jangan. Latihan bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Meli adalah pasanganmu. Kalian sudah mengenal selama 4 tahun, pasti sudah mengenal kebaikan dan kekurangannya. Mengucap syukur dengan kekurangannya. Ada bersyukur juga dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Demikian juga Meli sudah melihat, mempelajari, mengenal selama 4 tahun pasangannya, yaitu Sigit. Pasti tahu kekurangan dan kelebihannya. Terus belajar mengucap syukur. Pada saat-saat mungkin selama 4 tahun ini pernah mengalami. Pas bepergian tiba-tiba kok gak ada duit. Sikapmu bagaimana? Ini latihan, saudara. Latihan. Ya. Jadi diperlukan latihan, apalagi nanti memasuki pernikahan ini. Banyak sekali latihan-latihan yang harus saudara hadapi. Sampai saudara itu lulus. Sampai kapan Pak latihannya? Sampai nanti Tuhan panggil. Jadi melatih hati ini terus-menerus. Sampai besok Tuhan panggil kita. Itu terus dilatih. Tidak menuntut kesempurnaan pada saat awal-awal menikah, tidak. Tapi seterusnya. Jangan menuntut kesempurnaan pasangan. Apa yang sudah bisa lakukan. Itu namanya membantu. Saling membantu, saling menolong. Saudara, jangan menuntut. Ya, jangan saudara latihan juga bagaimana ketika melihat kekurangan pasangan. Apa yang harus Anda lakukan? Ubah kekurangan itu menjadi kelebihan. Jadi saudara belajar, jangan melihat atau menilai kekurangannya saja. Tetapi saudara lihat kebaikan-kebaikannya dari pasanganmu.
itu nanti akan menutup atau akan melengkapi kekurangan-kekurangannya. Tapi kalau setiap hari yang saudara lihat, yang saudara nilai, yang saudara ucapkan adalah kekurangan-kekurangannya, itu nanti akan mempengaruhi hatimu. Hatimu tidak akan bisa bersyukur, dan saudara akan timbul satu kehendak untuk memuaskan keinginan saudara, menuntut. Tapi ketika saudara mempelajari, memahami akan kekurangan pasanganmu, saudara ubah, itulah sebuah kelebihan yang Tuhan berikan. Kekurangan-kekurangan itu selalu ada, saudara. Dalam rumah tangga itu kekurangan-kekurangan ada. Tetapi saudara, itu nanti akan memperlengkapi setiap saudara semua untuk bisa melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan saudara. Ada satu pasangan saudara, baru menikah 1 bulan. Saat itu menghadapi satu tantangan. Gajian setiap akhir bulan kurang 3 hari. Uangnya itu tinggal 50.000 untuk berdua. Istrinya datang pada suaminya mengatakan, "Mas, uang di saku tinggal 50.000. Suaminya kaget juga. Apa yang harus dilakukan? Bisa nggak 50.000 itu untuk 3 hari? Kemudian istrinya mengatakan, "Kita baru menikah 1 bulan, Mas. Kita ada tantangan yang harus kita hadapi. Kita harus mencukupkan 50.000 itu untuk 3 hari. Oke, lalu apa yang akan kamu lakukan? Kita gak usah makan di luar. Kita masak seadanya. Sayur dengan tempe tahu. Pokoknya yang penting uang 50.000 ini cukup untuk 3 hari. Langsung suaminya ini mengucap syukur. Waduh, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan istri yang sudah terlatih. Kapan latihannya? Ternyata pada waktu pacaran mereka itu sering menghadapi kekurangan-kekurangan. Pernah kurang yang pada titik 0. Tapi mereka bisa berlatih mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sehingga bisa lolos. Sehingga lewatlah 3 hari itu dan terima gajian. Suaminya bersuka cita sekali tidak mengalami kelaparan. Istrinya pun juga bersuka cita. Sehingga suaminya bisa cerita-cerita di kantor bahwa aku menghadapi ujian di bulan pertama. Dan kami berdua bisa melewati ujian itu. Karena apa? Kami berdua sudah belajar melatih hati kami. Menguasai hati kami. Saudara, perlu latihan. Ya, jadi perlu latihan. Terus setiap hari latihan. Bapak Ibu yang sudah menikah sekian lama, mungkin tidak pernah memikirkan pentingnya latihan, menguasai hati, mengelola hati. Mungkin selama ini yang dipikirkan cuma latihan secara fisik, latihan mengelola uang. Ternyata mengelola hati itu lebih penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati, pusat kehendak, pusat perasaan, pusat pikiran. Ini harus bisa kita kelola sebaik-baiknya. Ketika kalian berdua bisa mengelola hati saudara, dalam kondisi seperti apapun juga, kalian berdua akan tetap bahagia. Amin. Siap latihan. Setiap hari latihan. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua apa saudara? Yang kedua adalah merasa puas dalam segala keadaan. Paulus tadi katakan merasa puas. Paulus katakan bahwa ya puas waktu lapar maupun kenyang, waktu miskin maupun kaya. Paulus ini tetap puas. Artinya apa? Dalam segala kondisi, jadikanlah pasangan kalian ini sebagai teman perjuangan. Ya, bukan penyebab kekecewaan. Kalian bergandengan tangan. Ini adalah pasanganku, teman seperjuanganku. Tentunya berjuang untuk mencapai visi yang sudah kalian tetapkan. Visimu apa? Nah, kalian berdua nanti kalau belum punya visi sampai saat ini, tentukan berdua. Yuk kita buat visi. Kita minta pada Tuhan visi apa yang Tuhan berikan di dalam pernikahan ini. Terus perjuangkan sampai visi itu berhasil. Jadikan pasanganmu ini sebagai teman seperjuangan untuk meraih
visi. Misalkan, saya punya visi Pak, supaya keluarga saya sukses dan bahagia. Ya bagus. Yuk kalian perjuangkan bagaimana saudara bisa menikmati kebahagiaan setiap hari. Bagaimana saudara bisa sukses. Jalankan berdua sebagai teman seperjuangan, bukan lawan. Bukan sebagai penyebab kekacauan dalam rumah tangga. Bukan sebagai penyebab kekecewaan dalam rumah tangga. Tapi adalah teman seperjuangan untuk meraih visi. Jadi saudara, yang perlu saudara lakukan, karena nanti dalam pernikahan itu ada masa-masa uang saudara cukup, tapi juga ada masa-masa uang ini pas-pasan saudara. Ada masa sehat, ada masa sakit. Betul nggak? Ada masa romantis, ada masa biasa-biasa saja. Namun dalam segala kondisi, apapun juga yang terjadi, kalian harus bisa merasa puas. Sudah katakan pada pasanganmu, aku puas dengan kamu. Aku bersyukur Tuhan sudah memberikan kamu sebagai pasanganku. Aku puas dengan kau, Mas Sigit. Aku puas dengan kau, Meli. Terus merasa puas. Ya. Kalau sudah merasa puas di dalam segala hal dalam rumah tanggamu, itu akan mendatangkan bahagia. Sudah pokoknya Meli adalah satu-satunya wanita yang terbaik. Mas Sigit adalah satu-satunya pria yang terbaik. Pemberian Tuhan yang sangat baik. Aku bersyukur Tuhan sudah memberikan bagiku Meli, Sigit, ya. Terus katakan dalam segala keadaan, ini adalah milikku. Merasa puas. Sudah. Kalau kalian merasa puas, enak. Pak Baja sering memberikan kesaksian. Pada waktu itu Pak Baja punya mobil. Mobil itu mini cup. Mini cup itu kalau nggak salah keluaran Mitsubishi atau apa ini ya. 500 cc. Bagi Pak Baja itu adalah sebuah mobil yang paling memuaskan, paling enak. Ada keluaran baru. Anaknya mengatakan kepada Pak Baja, Pak, Papa apa nggak pengen ganti mobil baru? Ini enak loh Pak, seperti ini. Wah speknya bagus Pak. Mobil yang paling enak adalah mobilnya Papa, mini cup. Puas, ya, ini luar biasa. Sehingga Pak Baja tidak tertarik dengan mobil-mobil yang bagus-bagus. Mobil ini adalah mobil yang paling bagus. Nah kalian pun juga demikian. Oh teman-teman cerita-cerita seperti ini. Wah itu loh istrinya cantik sekali. Wah itu istrinya gini. Saudara katakan, istriku pemberian Tuhan yang paling baik. Aku sangat puas Tuhan memberikan anugerah istri yang baik. Istri pun juga berkata demikian. Misalkan teman-teman ngomong, wah suaminya ini loh, wah baik ini bisa beliin mobil, rumah, pokoknya suami gitu. Katakan, suamiku Sigit adalah yang terbaik. Suamiku Sigit adalah suami yang sangat luar biasa. Harus seperti itu saudara. Nah kemudian yang selanjutnya lagi saudara, yang perlu saudara lakukan, belajarlah merasa puas dengan apa yang dikerjakan oleh pasanganmu. Ya, nanti istri di rumah punya tugas. Mungkin saya ini kerja atau kerja ya, sama-sama bekerja berarti ya. Kalau misalkan di rumah repot, karena dua-duanya bekerja, apa yang harus dilakukan? Itu bukan tanggung jawab atau tugasnya istri, tidak. Tapi itu adalah tanggung jawab dan tugas berdua, kalian berdua. Kerjakan sama-sama. Kerjakan sama-sama. Jangan kamu mengatakan, ini tanggung jawab kamu. Tanggung jawabku cari duit. Istri pun juga akan berkata demikian. Aku juga sama-sama cari duit. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk ngurusi rumah? Siapa tugasnya? Ya kalian berdua. Ya. Istri sedang repot.
suami ada kesempatan, ada waktu untuk membantu, bantulah. Ini adalah belajar saudara. Belajar mengerjakan ya bersama-sama. Nah juga belajar merasa puas akan penghasilan pasangan. Kenapa banyak sekali keluarga terjerat masalah hukum? Karena ada salah satu pasangan yang tidak puas dengan penghasilan suami. Setiap pulang suami itu selalu diocehin. Ya. Tidak dipercaya. Pokoknya dituntut harus lebih daripada tetangga itu. Harus lebih dari temanku. Tidak pernah mengucap syukur dengan penghasilan yang ada. Sehingga suami ini kacau pikirannya, hatinya gundah gulana. Kemudian muncullah iblis. Karena iblis katakan, firman Allah katakan, iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari kesempatan. Kalau ada bangsa yang siap diterkam, akan diterkam. Nah ketika pikiran suami ini kacau, hatinya kacau, kemudianlah timbul ide untuk melakukan kecurangan di perusahaannya. Mungkin gak ada kesempatan di perusahaan, sampai melakukan kejahatan, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Saudara, oleh karena itu tidak semuanya terjadi oleh karena tuntutan istri. Mungkin bisa juga moralnya suami sendiri. Tapi kalau suami punya hati yang sudah terlatih untuk mengucap syukur dengan penghasilan yang ada, pasti akan bisa mengingatkan suaminya. Akan bisa ya mengatur dengan sebaik-baiknya. Dan juga saudara belajar merasa puas dalam segala keadaan bersama pasanganmu. Ya, makan seadanya tetap puas. Makan enak tetap puas. Ya, pokoknya merasa puas bersama dengan pasangan. Udah, itu adalah rahasia kebahagiaan saudara. Siap berlatih, ya, melatih hati, merasa puas dengan pasangan. Ya, nanti ada keluhan-keluhan kepada ibu atau bapak. Nanti bapak dan ibu bisa menasihatkan. Lu dulu kan sudah dinasihatin untuk bisa merasa puas dengan pasanganmu, ya sudah, dinikmati dengan pasanganmu. Ya, kamu harus bisa belajar merasa puas. Nah, saudara, kemudian yang selanjutnya lagi, yang terakhir, yang ketiga. Rahasia yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah melatih hati. Yang kedua, merasa puas supaya bisa bahagia. Dalam segala kondisi apapun juga merasa puas. Yang ketiga, saudara, jadikan Kristus sebagai sumber kekuatan rumah tangga kalian. Rumah tangga yang diikat dengan tali Kristus, maka itu akan menjadi kuat. Karena firman Tuhan katakan, tali dua lembar lebih kuat daripada dua orang lebih kuat daripada seorang diri. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Artinya saudara, tali ketiga adalah Kristus. Kalau pernikahan ini mengenakan Kristus sebagai pengikat tali ketiga, maka pernikahan itu akan kuat, kokoh, tidak akan mudah digoyahkan dalam segala musim. Nah, jadikan Kristus sebagai sumber kekuatan kalian di dalam pernikahan. Dan semuanya, Bapak Ibu yang sudah menikah sekian lama, mungkin lupa tidak mengenakan Kristus sebagai pengikat dalam pernikahan kalian. Saat ini diingatkan melalui firman Tuhan. Mengenakan Kristus sebagai tali pengikat. Lembar ketiga. Supaya saudara ini kuat, kokoh dalam menghadapi segala tantangan. Saya katakan dari awal tadi, pernikahan itu tidak ada yang mulus-mulus saja. Semuanya pasti ada gesekan-gesekan. Saudara, ada suami istri yang sudah menikah. Bukan 1, 2 tahun, 3 tahun, tapi belasan tahun, saudara. Mereka sudah ada di ambang perceraian. Bukan masalah perselingkuhan, bukan masalah keuangan. Ternyata masalahnya itu sepele, saudara. Kenapa? Keduanya saling melontarkan perkataan
perkataan yang jelek. Sehingga perkataan itu menyakitkan hati. Saudara, menyakitkan. Permasalahannya apa, saudara? Permasalahannya itu adalah mereka, ya, mereka itu merasa bekerja, dua-duanya bekerja keras, sehingga dia lelah. Setiap pulang itu lelah. Karena kesibukan yang begitu padat, ternyata itu mempengaruhi hati dan emosionalnya. Sehingga di rumah, melihat ada kotoran sedikit aja, tidak terkontrol ucapannya. Mengeluarkan ucapan yang menyakitin istrinya. Demikian juga istrinya kelelahan karena kesibukan. Sehingga istrinya pun juga membalas dengan perkataan yang menyakitkan juga. Jadi setiap hari itu adanya adalah melontarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak enak didengar. Ternyata itu bisa menjadi penyebab perceraian, saudara. Jadi penyebabnya apa tadi? Komunikasinya tidak baik, ya, kata-kata yang menyakitkan, karena keduanya adalah banyak kesibukan sehingga lelah. Berarti dalam pernikahan itu perlu juga waktu-waktu untuk istirahat. Maka tadi saya katakan mengelola hati itu penting sekali. Kemudian saudara, kedua pasangan ini karena terus melontarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, tidak enak, menyakitkan. Keduanya itu timbullah keinginan untuk cerai. Tapi pada saat mereka berdua duduk bersama, dia menikmati kopi, mereka makan camilan, istrinya mengatakan, kita berdua sama-sama tidak kuat. Kita beberapa waktu yang lalu kita selalu mengatakan cerai, pisah. Tapi saat ini saya sadar kita dulu pernikahan, kita diberkati dalam pernikahan yang kudus. Kita mengenakan kasih sebagai tali pengikat dalam pernikahan kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan dalam keluarga kita. Kemudian suaminya dengan lembut dia juga mengatakan, ya, saya ingat dulu pada waktu diberkati dalam pemberkatan pernikahan yang kudus, kita bersepakat mengenakan kasih dalam pernikahan kita. Oke, kalau seperti itu, ayo kita berdoa. Kemudian keduanya itu datang berdoa. Belum bergandengan tangan, tapi sepakat berdoa. Mereka berdoanya singkat banget. Dia doanya hanya mengatakan, Tuhan, kami menyerah. Tapi Engkau adalah sumber kekuatan kami. Amin. Saudara, apakah pada saat itu langsung keduanya ini terjadi pemulihan? Tidak, saudara. Ada proses. Besoknya Roh Kudus bekerja. Biasanya setiap hari di rumah itu diwarnai dengan kata-kata yang menyakitkan. Tapi pada waktu itu, hari berikutnya, tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Hari yang kedua, diubahkan lagi. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Mereka yang ada adalah kata-kata yang lemah lembut. Ya, adalah kata-kata lemah lembut. Mereka terus kemudian saling mengampuni. Dulu gak pernah ada kata-kata maaf, mengampuni, tidak ada. Tapi pada saat itu, hari yang kedua, sudah mulai ada kata-kata minta maaf. Minta maaf, aku mengampunimu, aku mengasihi. Terus, dulu-dulunya gak ada waktu untuk berdoa bersama. Tapi setelah mereka berdoa, mulai ada pemulihan lagi. Ada doa bersama. Ada misbah doa dengan anak-anaknya. Dengan keluarga itu ada misbah doa. Kemudian mulai dipulihkan lagi. Dan mereka sudah lama meninggalkan pelayanan. Bahkan tidak pernah ke gereja. Akhirnya mereka dipulihkan. Bersama-sama dengan anak-anaknya pergi ke gereja. Saudara. Dan apa yang terjadi?
rumah tangga itu dipulihkan dan tidak jadi cerai. Karena apa? Ada Kristus di dalam pernikahan itu sebagai tali pengikat kesatuan. Nah, oleh karena itu saya minta Sigit, Meli, kenakan Kristus sebagai sumber kekuatan dalam pernikahan. Ketika kalian berdua menjadikan Kristus sebagai tali pengikat ketiga di dalam rumah tangga kalian, maka rumah tangga kalian akan kuat kokoh di setiap musim kehidupan. Amin. Ini adalah 3 rahasia yang sangat baik. Oleh karena itu, khotbah secara singkat ini, firman Tuhan secara singkat, pelajari baik-baik, tangkap, masuk ke dalam hati. Rahasia bahagia dalam segala keadaan ada 3 hal, yaitu saudara harus bisa melatih hatimu. Sampai kapan? Terus menerus latih hatimu. Yang kedua, merasa puas dengan pasanganmu. Ya, ketiga, jadikan Kristus sebagai sumber pengikat dalam pernikahanmu. Maka pernikahanmu akan bahagia, pernikahanmu akan langgeng sampai Maranatha nanti. Amin. Yuk, saya minta kalian bangkit berdiri. Saya undang pemain musik BL Singer untuk maju ke depan. Saudara renungkan firman Tuhan ini baik-baik. Percaya, belajar mengalah, belajar menerima, bersyukur, dan mengasihi setiap hari. Saudara belajar merasa puas, bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena Tuhan menyatukan 2 orang yang mau saling menopang. Saudara pasti mengalami ketika rezeki saudara, berkat saudara melimpah, tetap bersyukurlah, jangan sombong. Ketika ekonomi saudara sedang sulit, tetaplah bergandengan tangan. Jangan saling menyalahkan. Ketika ada perbedaan, ingat bahwa kalian adalah tim, bukan lawan. Ketika merasa berat, ingatlah Kristus yang memberikan kekuatan kepada kalian. Saat ini kedua mempelai akan mengadakan ikrar janji. Oleh karena itu saya minta maju selangkah. Maju selangkah, kemudian kalian berdua saling berhadapan. Kalian berdua akan, ini keduanya sudah hafal semua atau mau membaca? Ada teksnya? Silakan. Ya, karena ada, kalau saya yang melayani konseling, saya minta supaya dihafalkan dalam hati. Oke ya, dimulai dari suami dulu, calon suami, untuk membacakan ikrar janji. Ini bukan sebagai bacaan biasa, tetapi itu adalah sebuah kalimat yang keluar dari dalam hati kedua mempelai ini. Saudara akan membacakan ikrar janji Tuhan di hadapan Tuhan Yesus, dan disaksikan oleh semua jemaat yang hadir pada saat ini menjadi saksi kalian. Oleh karena itu, resapi, renungkan kalimat demi kalimat, masukkan dalam hatimu. Ketika saudara menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupanmu, ingat saudara sudah berjanji di hadapan Tuhan. Silakan sedikit untuk memulai terlebih dahulu. Tolong stop dulu. Mungkin backnya belum nyala ya. Yang keras, mari silakan diulang. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Sigit Bintoro menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Meli Sanjaya yang berhadap di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sakit maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Silakan Meli untuk
menyatakan ikrar janji di hadapan Tuhan dan jemaat menyaksikan janji kalian. Yang keras. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Meli Sanjaya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Sigit Bintoro yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, saudara, keduanya sudah menyatakan ikrar janji di hadapan Tuhan. Saya minta nanti catatan ikrar janji itu bisa ditempel di rumah. Jadi setiap saat saudara mengingat akan janji-janji itu, maka saudara akan mengingat bahwa saudara adalah suami yang setia, istri yang setia dalam segala kondisi apapun juga. Nah, sekarang kalian berdua tetap berhadapan, kalian akan menyematkan cincin sebagai tanda bahwa saudara ini adalah sudah diikat dengan satu pernikahan yang kudus. Nah, saudara, saat ini saya akan memberikan sebuah cincin pernikahan yang terbuat dari emas dan bulat, tidak ada ujungnya. Di mana ini adalah satu pernyataan bahwa cinta Sigit kepada Meli adalah bulat. Cinta Sigit kepada Meli hanya satu dan murni seperti emas ini. Oleh karena itu Sigit, mari kenakan ke jari manis Meli ini. Tunggu dulu. Nah, demikian juga sekarang Meli akan menyematkan cincin kepada Sigit yang adalah suami yang diberkati Tuhan. Ini adalah juga cincin terbuat dari emas murni. Ini adalah satu pernyataan bahwa hati cinta Meli kepada Sigit adalah tulus murni. Mari silakan sematkan pada jari yang manis. Silakan miring ke sana. Oke, sekarang kalian berdua bisa naik ke mimbar, berhadapan. Kalian berdua bisa bersujud. Tangan kalian berdua diletakkan di atas Alkitab, di mana saudara berjanji di hadapan Tuhan. Saudara sudah melakukan ikrar janji di hadapan Tuhan, dan sekarang saatnya kami akan memberkati kalian. Bapak Ibu tamu undangan, mari bersilakan berdiri, kita akan berkati mempelai berdua. Hidupnya pada Allah, ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau melihat kedua pasangan yang dengan setia telah mendengarkan firman-Mu, yang mana firman-Mu ini adalah sebagai dasar di dalam membangun kehidupan berumah tangga.
Dan keduanya sudah menyatakan ikrar janji di hadapan, saling setia, sehidup semati. Apapun juga yang terjadi dalam kehidupannya, mereka berdua sepakat, seia, menyatakan tetap mengasihi, saling mencintai. Mari Tuhan Yesus, bila saat ini Tuhan Yesus, kedua mempelai yang ada di hadapanmu ini Tuhan Yesus, sudah saling mengikat janji dan sudah menyatakan diri untuk diberkati dalam pemberkatan pernikahan kudus, di mana kau akan menyatukan sebagai suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkati Sigit, berkati Meli ini Tuhan Yesus. Ini adalah pasangan yang sudah Engkau tetapkan, Engkau yang sudah mempertemukan. Saat ini Engkau menyatukan, bahkan Engkau meneguhkan dalam pemberkatan pernikahan yang kudus ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau satukan dua hati yang Engkau satukan ini Tuhan Yesus menjadi satu daging, di mana tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kecuali maut. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkati hidup pernikahan ini Tuhan Yesus. Bahkan Engkau berkati Tuhan Yesus buah kandungannya, seperti yang Kau janjikan Tuhan Yesus. Mari Tuhan, berkati Tuhan, tujuan dalam pernikahan ini bisa tercapai dalam kehidupannya. Terus menyenangkan hati, menyukakan hatimu Tuhan, mencerminkan Kristus dalam kehidupan pernikahan ini. Terima kasih Tuhan, kembali lagi sekali lagi kami satukan dalam pemberkatan pernikahan ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami satukan dalam pernikahan kudus. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Sekarang kalian berdua bangkit berdiri, saudara bisa kembali ke tempat. Kalian berdua berhadapan. Dan saat ini saudara, karena Meli adalah sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus dengan Sigit, sekarang Sigit akan membuka cadar yang dikenakan oleh Meli. Mari Sigit bisa memulai membuka cadar. Nah, berikan tepuk tangan buat kedua mempelai ini. Dan sekarang saatnya Sigit bisa mengamati begitu cantiknya pasangan kalian, dan juga Meli bisa melihat suami yang begitu ganteng. Sekarang Sigit bisa memberikan ciuman manis kepada Meli. Silakan beri tepuk tangan saudara. Dan juga sekarang bergantian Meli bisa memberikan ciuman manis kepada Sigit yang adalah suamimu yang sah. Silakan. Haleluya. Ya saudara, berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, saudara bisa menghadap kemari, menghadap ke depan. Sekarang tempat posisinya bisa bergantian. Karena kalian sudah diberkati dan sah di hadapan Tuhan, maka saya sebagai wakil dari Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Obaja Tonto Setiawan, saya Pastor Joko Nugroho, menyatakan bahwa kedua pasangan ini, Sigit Bintoro, putra dari Bapak Sarijo dan almarhum Ibu Indah Markisni, dan Meli Sanjaya, putri dari almarhum Bapak Tony dan Ibu Sutini, sah menjadi pasangan suami istri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saya sebagai pribadi dan juga mewakili gereja mengucapkan selamat dan bahagia bagi kedua mempelai dan kedua orang tuanya dan semua tamu undangan yang hadir pada saat ini. Biarlah pernikahan ini terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan selalu bahagia sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Dan dari gereja akan memberikan kenang-kenangan, yaitu Alkitab dan juga akte pemberkatan pernikahan, di mana akte pernikahan ini nanti bisa dilanjutkan
untuk dibawa ke catatan sipil supaya dicatatkan sebagai pernikahan yang sah di hadapan pemerintah. Ya, diberikan Alkitab berarti bukan cuma sebagai pajangan, tapi kalian berdua boleh setiap hari membaca Alkitab supaya kehidupan kerohanian saudara semakin maju dan saudara bisa menghadapi setiap tantangan demi tantangan berdasarkan Alkitab. Ya saudara, demikian pemberkatan pernikahan. Dan sekarang kedua mempelai ini akan datang kepada orang tua untuk memberikan minta doa restu sungkem. Kami persilakan tamu undangan bisa duduk. Kami persilakan duduk, kedua orang tua silakan. Ya, dimulai dulu dari Sigit mengucapkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang sudah melahirkan dan juga membimbing, mendidik sampai saat ini. Silakan. Terima kasih Bapakku selama sudah mendidik saya dari kecil sampai dewasa sekarang ini, tanpa kenal lelah berjuang untuk anaknya sampai detik ini. Saya mau mengucapkan terima kasih Pak sudah mendidik saya. Dan saat ini saya mau memohon doa restunya Bapak sama di pernikahan saya bersama Meli. Silakan Bapak untuk memberikan nasihat kepada kedua anak yang sangat dikasihi dalam membangun rumah tangga ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih pada anakku Sigit dan Meli. Saya beri restu dan apa yang telah kamu laksanakan ke depan, ya, apa yang terbaik aja, dan yang penting kamu sehat dan nyaman. Terima kasih. Sekarang Sigit dan Meli datang kepada orang tua Meli untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan sungkem. Ma, Meli minta doa restu. Yang
Kadang Meli menjengkelkan Mama, membuat Mama kadang marah-marah. Dan maaf ya Mama, minta doa restunya Kak Meli tetap ingat sama Mama. Silakan Ibu untuk memberikan Terima kasih. nasihat-nasihat. Sudah menunjukkan nama saya sekitar saya menanyakan mengasihi kalian berdua, mengasihi dan menyayangi, memaafkan dan sudah kalian lakukan, tetap melakukan. Mengasihi kalian berdua sampai selama-lamanya, saling mengasihi dan saling mencintai, saling Oke, silakan keduanya memberikan singkong kepada Ibu Meli. Agar kami datang padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat pada, agar kami dekat pada, agar kami dekat padamu. Oke, Sigit dan Meli bisa kembali ke tempat duduk. Dan sekarang saya persilakan dari Bapak Wahyudi untuk memberikan ucapan terima kasih dari mempelai atau keluarga. Mari kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Pastor Joko Nugroho beserta tim pernikahan GPI Keluarga Allah. Yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara-saudari tamu undangan yang telah berkenan hadir di pemberkatan pernikahan siang hari ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kasih karunia-Nya, berkat-Nya, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang indah ini dengan selamat dan dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Yang juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim pernikahan kudus pada siang hari ini, terkhusus kepada Bapak Pendeta Joko Nugroho yang telah menyampaikan firman Tuhan dan berkenan melayani pemberkatan nikah kudus pada siang hari ini, dan menyampaikan firman Tuhan yang begitu memberkati dan luar biasa, sehingga menjadi dasar dalam pernikahan keponakan kami Sigit Bintoro dan Meli. Dan saya sebagai perwakilan mewakili keluarga besar dari Bapak
Sarijo, juga Ibu Sutini, mengucapkan banyak terima kasih kepada GPI Keluarga Allah yang telah berkenan memberikan izin, memberikan pelayanan mulai dari konseling sampai pemberkatan nikah ini. Sungguh kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Joko Nugroho beserta tim yang sudah mempersiapkan, menata di dalam prosesi pernikahan, pemberkatan pernikahan kudus ini sehingga berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan menyempatkan diri di sela-sela kesibukan Bapak Ibu dan saudara sekalian boleh hadir untuk menyaksikan dan memberikan doa restu kepada keponakan kami mempelai berdua, Saudara Sigit dan Meli. Dan biarlah kebaikan-kebaikan Bapak Ibu dan saudara semuanya menjadi diberkati Tuhan, dan kebaikan Bapak Ibu akan diperhitungkan Tuhan sebagai kebaikan dan akan betul-betul diberkati Tuhan melalui apa yang panjenengan lakukan semuanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak lupa kami mohon maaf apabila di dalam kami menyambut Bapak Ibu kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami mewakili seluruh keluarga Bapak Sarijo dan Ibu Sutini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus mohon doa restunya untuk mempelai berdua yang sebentar lagi akan melakukan mengarungi kehidupan yang baru, rumah tangga yang baru. Biarlah keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang sakinah glori, di mana Tuhan hadir memberikan kebahagiaan kepada kedua mempelai ini, rukun selalu dan bahagia langgeng sampai selama-lamanya. Dan apabila di dalam kami menyampaikan ucapan ini kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya, dan Tuhan senantiasa melindungi kita sampai ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Untuk itu, ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih untuk ucapan terima kasih yang sudah disampaikan. Selanjutnya, mempelai berdua Sigit Bintoro dan Meli Sanjaya akan menuju kepada kota persembahan untuk mempersembahkan buah sulung, mengawali pernikahan yang kudus, rumah tangga yang menyenangkan Tuhan, rumah tangga yang mengutamakan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyertai keluarga ini, bahkan disertai sampai seterusnya, diberkati dengan anugerah kebahagiaan, anak-anak, keturunan yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, kita menyaksikan betapa Sigit dan Meli adalah orang-orang yang mengasihi dan mengutamakan Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menyertai rumah tangga baru ini sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kembali lagi sekali lagi mengucapkan bahagia buat keluarga dari Saudara Sigit Bintoro dan juga Meli Sanjaya, dan semua tamu yang hadir pada saat ini telah menyaksikan pemberkatan pernikahan yang kudus. Doa saudara sangat diharapkan bagi kedua mempelai ini supaya bisa menjalani kehidupan pernikahan sampai Maranatha nanti. Nah, oleh karena itu saudara, kita sudah selesai menjalankan rangkaian acara demi acara, dan sekarang sudah selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri dan saya akan berdoa penutup. Mari saudara bangkit berdiri semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan, oleh berkat kasih anugerah Allah yang melimpah di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kehidupan keluarga, orang tua dari Sigit Bintoro dan Meli Sanjaya yang sudah melangsungkan pemberkatan pernikahan ini Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Kau berkati pernikahan ini, dan selanjutnya akan menuju ke catatan sipil, biarlah semuanya Engkau perlancar Tuhan. Bahkan juga nantinya akan ada resepsi, biarlah Engkau memberkati jalannya resepsi dari awal sampai selesainya. Dan semua
apapun juga yang akan dilakukan, kami percaya Engkau hadir Tuhan dalam setiap kehidupannya. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua tamu undangan yang hadir pada saat ini Tuhan. Mereka sudah memberikan doa-doa kepada kedua mempelai ini. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Sekarang saudaraku, mari kita pulang dengan membawa berkat-berkat yang dari Tuhan. Diberkatlah kesehatanmu, diberkatlah rumah tanggamu, diberkatlah keluargamu, diberkatlah pekerjaanmu. Oleh berkat kasih anugerah Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai merata. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua. Tamu undangan dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat. Terlebih dahulu Pak Joko akan berfoto bersama mempelai. Di hadirat menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Mari dipersilakan kepada tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai dan keluarga. Persilakan Bapak Ibu.